Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang cara penyuntikan obat KB. Karena banyak banget nih request dari kalian yang minta dibahas tentang KB. Oke, apa saja sih persiapan untuk menjalani suntik KB? Pertama-tama, suntik KB harus diresepkan terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum obat KB disuntikan, suster biasanya akan melakukan peninjauan mengenai riwayat medis, berat badan, tinggi badan, dan memeriksa tekanan darah pasien sebelum memberikan suntik KB. Yang tidak kalah penting nih teman-teman, pasien juga perlu memberitahukan kepada suster mengenai obat-obatan yang sedang digunakan, termasuk obat bebas maupun resep, suplemen, serta obat herbal. Nah, seperti yang tadi sudah aku jelaskan, prosedur yang paling pertama itu adalah pasien harus diketahui terlebih dahulu keluhan dan riwayat penyakitnya apa aja. Jadi nggak boleh langsung suntik aja ya teman-teman, harus tahu dulu nih. Kemudian pasien harus ditimbang, berat badannya harus diketahui dan tinggi badannya berapa juga harus diketahui. Hasil pemeriksaan tekanan darah pasien juga penting banget ya teman-teman. Jadi nggak bisa dilakukan kalau tekanan darah pasien ini misal rendah banget atau tinggi banget, nanti malah jadi drop. Nah, kalau sudah selesai pemeriksaan dan sudah dipastikan pasiennya aman, maka barulah kita akan masuk kepada pokok pembahasan inti, yaitu pemberian obat KB suntik kepada pasien sesuai dengan kebutuhannya, yaitu KB 1 bulan ataupun 3 bulan. Suntik KB akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Suster akan membersihkan lokasi penyuntikan dengan kapas beralkohol untuk mencegah infeksi. Jadi jangan kaget dan jangan terbuai karena pada saat akan disuntik itu kamu akan merasakan sensasi dingin, adem di daerah yang akan disuntik. Karena setelahnya kamu akan merasakan sensasi tusukan yang luar biasa seperti tersengat lebah. Enggak kok sayang, bercanda ya. Disuntik itu enggak sakit kok, jadi jangan takut. Oh iya, kamu juga boleh request, boleh banget sama susternya. Kamu mau disuntik di bagian lengan atau di bagian bokong, boleh, bebas ya. Untuk metode penyuntikan sendiri, penyuntikan akan dilakukan dengan metode intramuskular. Waktu terbaik untuk menjalani metode kontrasepsi suntik adalah pada 5 hari pertama haid. Pada periode ini, obat kontrasepsi dapat langsung menunda kehamilan setelah disuntikan. Bila KB suntik diberikan setelah periode tersebut, obat memerlukan waktu 7 hari sebelum bekerja dengan efektif. Dalam waktu tersebut, pasien mungkin memerlukan kondom saat berhubungan atau menunda aktivitas ini untuk menghindari kehamilan. Lalu, apa saja yang perlu diperhatikan setelah suntik KB? Setelah suntik KB, pasien perlu berdiskusi dengan dokter kandungan untuk mengatur jadwal penyuntikan selanjutnya. Jadi tergantung dengan obat KB yang dipilih oleh pasien ini ya teman-teman. Kalau seandainya pasien memilih obat KB yang 1 bulan, maka setiap bulan pasien harus disuntik. Begitu juga jika jenis obat KB yang digunakan pasien ini adalah untuk KB 3 bulan, maka pasien pun harus disuntik 3 bulan sekali. Nah, yang harus diperhatikan adalah jika pemberian KB suntik ditunda hingga lebih dari 13 minggu, maka pasien perlu melakukan pemeriksaan kehamilan terlebih dahulu sebelum menjalani penyuntikan selanjutnya. Lalu, kenapa sih suntik KB diperlukan? Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, suntik KB adalah suatu jenis kontrasepsi yang cukup efektif karena tingkat kesuksesannya bisa mencapai 99% atau lebih bila dilakukan dengan benar. KB suntik umumnya dapat mencegah kehamilan selama 12-14 minggu. Kalau suntikan terlambat diberikan, efektivitasnya akan berkurang hingga 94%. Nah, kandungan hormon progesteron dalam suntik KB dapat menekan ovulasi sehingga sel telur tidak bisa keluar dari indung telur atau ovarium. Hormon progesteron juga akan mengentalkan lendir di leher rahim. Lendir ini akan mencegah sperma untuk mencapai sel telur. Dengan ini, pembuahan pun tidak dapat terjadi dan kehamilan akan dicegah berdasarkan waktu penyuntikannya.
Alat kontrasepsi ini bisa dikelompokkan menjadi KB suntik 1 bulan dan 3 bulan. Jadi sekali lagi kalau masih ada yang nanya nih, suntik KB itu buat apa sih? Suntik KB itu digunakan untuk mencegah kehamilan dan sebagai pengobatan bagi kondisi medis yang melibatkan gangguan siklus haid. Lalu suntik KB ini direkomendasikan untuk orang yang seperti apa aja sih suster? Nah, metode kontrasepsi penyuntikan KB ini akan dianjurkan bagi pasien yang 1. Tidak mau mengkonsumsi pil KB setiap hari, 2. Tidak mau menggunakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen, dan yang terakhir direkomendasikan untuk pasien yang mengalami anemia, kejang, anemia sel sabit, endometriosis, atau polip rahim. Buat kalian yang belum mengetahui apa saja sih keunggulan KB suntik ini, nah keunggulannya diantaranya ini cocok banget buat kalian yang tidak mau melakukan penyuntikan setiap hari. Kemudian setelah dilakukan penyuntikan, kamu tidak perlu lagi khawatir untuk tembak dalam, tembak keluar, hajar. Kemudian setelah penyuntikan ini dapat mengurangi nyeri dan kram saat haid, mengurangi aliran darah haid pada beberapa pasien, dapat juga menghentikan haid dan mengurangi resiko terjadinya kanker endometrium. Kemudian siapa aja sih yang tidak boleh menjalani suntik KB? Suntik KB ini teman-teman tidak disarankan bagi kaum hawa dengan kondisi sedang hamil, perdarahan vagina yang tidak diketahui penyebabnya, penyakit hati, kanker payudara, gumpalan darah, dan usia remaja, pasien yang mengidap diabetes, pernah mengalami depresi, pernah terkena serangan jantung atau stroke, dan menderita osteoporosis atau beresiko tinggi untuk mengalaminya. Kemudian teman-teman yang tidak kalah penting juga itu adalah kamu harus mengetahui apa saja efek samping suntik KB. Jadi setelah kamu disuntik jangan tiba-tiba kamu merasa kenapa aku jadi begini, kenapa aku jadi begitu. Pokoknya sebelum kamu melakukan penyuntikan KB setidaknya kamu sudah tahu manfaat, tujuan, dan efek sampingnya. Nah, untuk efek samping suntik KB itu teman-teman meliputi haid yang tidak teratur atau tidak menstruasi sama sekali. Kemudian akan merasa sering sakit kepala, tapi pada beberapa orang aja ya, nggak semua orang. Kemudian ada rasa gelisah atau gugup, depresi, timbulnya jerawat, perubahan pada nafsu makan, berat badan yang bertambah, tumbuh rambut-rambut di wajah dan badan, kemudian rambut rontok, menurunnya kepadatan tulang, nyeri perut kembung, perdarahan, rasa lelah, penurunan gairah seks atau libido, dan kelemahan pada otot. Nah, sekali lagi teman-teman, efek samping ini tidak akan dirasakan oleh semua orang, tapi ada beberapa orang saja yang akan merasakan efek samping seperti ini, oke? Jadi jangan takut, nanti malah kepikiran, aku nggak mau pakai KB, nanti aku ngerasain ini, ngerasain itu. Enggak kok, tapi kalau seandainya efek samping ini kamu rasain, itu adalah sesuatu yang normal. Jadi kalau kamu sudah mengetahui apa saja pengertian, tujuan, manfaat, dan efek sampingnya, setidaknya kalau kamu sudah pernah merasakan dan mengalaminya suatu saat nanti, kamu tidak akan kaget lagi teman-teman. Oke deh, sekian saja ya video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa ya bagikan ke teman-teman kalian supaya kita semua sama-sama pintar. Terima kasih.